أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu ini tanpa suatu halangan apapun. Selawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, uswasana kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Jamaah rahimani wa rahmatullah, yang sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu kemarin berhalangan hadir nggih qadarullah pas masuk angin mencret lemes. Kayaknya beberapa bulan 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini memang banyak izin. Mohon maaf, memang masa peralihan hujan biasanya sering masuk angin, ini sering izin. Maaf. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah Allah berikan kesehatan, jadi bisa kembali mengisi, dan insya Allah kita masih melanjutkan dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita masuk kepada pembahasan bab yang baru, yaitu tentang bab menenteramkan hati. Hadis nomor 473, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permudahkanlah dan jangan dipersulit, tenteramkanlah dan jangan buat mereka lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, derajatnya sahih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di hadis ini Rasulullah itu memberikan nasihat kepada kita, ya, bagaimana cara bergaul dengan orang lain, bagaimana cara menyampaikan, cara berdakwah kepada orang lain. Yang pertama, beliau berkata, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah dan jangan mempersulit. Ini adalah prinsip kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kalau dalam masalah dunia ataupun masalah agama, dipermudah saja, nggak usah dibuat sulit, tidak usah dibuat ribet. Contohnya, ada orang ingin bertaubat, ya, ingin hijrah, ingin merubah dirinya, ya tidak langsung blok langsung jadi, kan tidak bisa, susah malahan. Sebelumnya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, suka dugem, suka mabuk, suka judi, dan tiba-tiba kok pengen seperti Ustadz Adi Hidayat, betul sakit. Tapi bagaimana? Pelan-pelan terlebih dahulu. Kalau memang benar mau bertobat, coba mulai dari yang wajib ibadahnya.
sholat sunnah, tahajud nanti dulu, puasa sunnah nanti dulu. Yang penting wajibnya dapat. Belum bisa jamaah nggak apa-apa, ya. Yang penting jangan ditinggalkan. Kalau sudah tidak sudah rutin, ya mulai dari ditambah jamaahnya. Sudah bisa jamaah, nah baru nanti ditambah ya rawatibnya, tambah tahajudnya. Maksiatnya juga mungkin karena sudah ketagihan gitu ya, saking biasanya. Misalnya kalau misalnya saking seringnya main judi itu, kalau nggak main itu rasanya kayak sakau gitu ya, kayak gatel tangannya. Ya sudah, bagaimana pelan-pelan. Kalau belum bisa ditinggalkan 100%, coba misalnya dari seminggu sekali coba. Sudah bisa, tambah jadi 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sampai sebulan sekali, nanti setahun sekali. Nah, jadi bagaimana pelan-pelan mengubah dirinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi jangan mempersulit diri sendiri. Nah, itu ketika untuk diri sendiri. Sama juga termasuk kepada orang lain. Ya, ketika ada orang lain punya urusan dengan kita, ya jangan dipersulit. Misalkan biasanya saya sering orang birokrasi, pemerintahan, yang ngurus dokumen-dokumen, ngurus SIM, ngurus KTP. Kalau alhamdulillah kalau sekarang untuk kayak KTP yang kalau Dukcapil ya, KTP KK itu sudah cepet ya. Jadi langsung datang itu insyaallah sudah beres. Nah, masih rada ribet niku sing SIM. Wah, nek matus SIM niku kayak sengaja tesnya itu sengaja didesain supaya pasti gagal. Saya belum pernah Pak, jarang sekali ada orang bisa dapat SIM lewat tes, mesti nembak. Ini kan contohnya mempersulit orang untuk mempersulit urusan orang, apalagi kalau sedang mengurusi orang banyak, prosesnya dibuat belibet, dibuat susah. Nanti kalau mau harus ngumpulin dokumen ini, nanti harus lewat loket ini, harus lewat loket ini, nanti loket ini lagi, nah, lempar. Jangan seperti itu. Permudahkanlah. Ada orang yang orang datang sama kita minta tolong, dipermudah. Jangan malah dipersulit. Ada yang mau minjem uang misalkan, nanti sudah minjem masih ditambahin ini, tambahin ceramah, tambahin syarat-syarat macam-macam, tambahin urusan macam-macam. Nah, jangan seperti itu. Nah, tapi perlu juga diperhatikan ketika Rasulullah menyuruh kita untuk mempermudah, bukan berarti bermudah-mudahan, bukan menggampangkan. Oke. Beda antara mempermudah dan menggampangkan. Yang diperintahkan untuk mempermudah, tapi tidak boleh menggampangkan. Kapan dikatakan menggampangkan itu? Bermudah-mudahan, meremehkan, itu ketika melanggar aturan yang ada, melanggar syariat yang ada. Contohnya karena sholat, karena dia mempermudah, terlalu bermudah-mudahan, sholatnya kadang di akhir waktu atau malah dilewat waktu. Sholat duhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya. Nah, seperti kan tidak boleh, termasuk orang yang terlalu menggampang-gampangkan. Kemudian nasihat yang kedua, tenteramkan
usahakanlah untuk memunculkan ketenangan dan jangan buat orang lari. Maksudnya apa? Ketika kita menasihati orang, buatlah mereka nyaman, buatlah mereka tentram, buatlah mereka senang. Jangan langsung ditakut-takuti, apalagi kalau orang awam. Makanya kalau misalnya ngajinya baru pertama kali, ya untuk orang-orang yang baru memang awal-awal belajar, ya pertama dikasih kabar gembira dulu, dikasih perintah-perintahnya, dikasih yang bagus-bagusnya. Jangan langsung ditakut-takutin, pakai neraka, siksa Allah, siksa kubur. Nanti dah akan lari. Nah, mereka takut, mereka jadinya lari, tidak mau mendengarkan. Tapi bagaimana membuat mereka nyaman terlebih dahulu, senang sama kita, terutama dengan keramahan kita, dengan akhlak kita, dengan lemah lembutnya perkataan kita. Nah, itu yang paling penting. Karena orang itu akan dekat dengan orang yang ramah, orang yang lembut, yang kata-katanya enak didengar. Itu akan membuat orang datang lengket dan mau mendengarkan. Tapi kalau ada orang yang kata-katanya kasar, kata-katanya bikin gak enak, akhlaknya itu tidak bagus, walaupun dia sepintar apapun, sekolah sampai S3, punya ilmu yang luar biasa, gak akan ada orang yang mendengarkan. Karena akhlaknya membuat orang lain tidak nyaman. Maka Nabi memerintahkan, buatlah nyaman orang lain, tentramkanlah hati orang lain. Jangan sampai membuat mereka lari dari diri kita. Kemudian hadis nomor 474 dari Abdullah bin Amr, ia berkata, ini mengisahkan kisah tentang Bani Israel. Seseorang tamu singgah pada Bani Israel dan di rumah mereka ada anjingnya. Maka mereka, pemilik rumah tadi, berkata kepada anjingnya, "Jangan menggonggong kepada tamu kami." Lalu mereka memukul perut anjingnya. Kemudian mereka menceritakan kisah ini kepada nabi mereka. Lalu nabinya berkata, "Sesungguhnya itu merupakan perumpamaan bagi kaum setelah kalian, di mana orang-orang bodoh di antara mereka mengalahkan ulamanya." Hadis riwayat Ahmad dengan derajat dhaif. Maka apa hubungannya hadis ini dengan bab tentang menenteramkan hati orang lain? Maka di sini dikisahkan bahwa ketika ada tamu dari kalangan Bani Israel itu datang, maka pemilik rumahnya itu menyuruh anjingnya untuk diam, jangan menggonggong. Kenapa? Supaya tamunya nyaman. Karena kan anjing menggonggong kan ngeri bagi membuat takut, apalagi anjingnya modal anjing buru, anjing bulldog itu sing anjing-anjing gede niku nggih. Wah, itu kan sudah menggonggong itu kan udah saking seremnya. Jangankan mendekat ya, lihat aja sudah takut. Apalagi ini anak kecil, wah digonggong anjing sudah nangis langsung. Nah, bagaimana kemudian pemilik tamu ini, pemilik rumah ini, sahibul baitnya, supaya tamunya nyaman, supaya tamunya senang, maka anjingnya itu disuruh diam, bahkan sampai dipukul perutnya. Maka inilah adab seorang menyambut tamu yang didatangi tamu. Adabnya adalah memuliakan tamunya dengan menyingkirkan apa yang kira-kira membuat tamunya tidak nyaman. Tadi ada anjing, ada yang sampah-sampah numpuk di halaman rumah, itu juga dibersihkan, lantai kotor disapu. Ya,
jendela-jendela kotor dilap supaya tamunya itu nyaman berkunjung. Kemudian selanjutnya, kenapa kok di akhir kata ini nabinya itu mengatakan bahwa perumpamaan itu seperti orang bodoh mengalahkan ulamanya? Maka di sini dikarenakan kan ketika tuan rumah ini menyuruh anjingnya diam, ya kan anjingnya belum tentu nurut ya. Ketika disuruh diam, kadang-kadang malah tambah menggonggong, ya tambah keras, tambah kasar, sangar itu ya. Anjingnya malah nambah-nambah tidak mau disuruh diam. Nah, maka ketika ada anjing yang ngeyel ini, anjing yang tidak mau taat, yang kadang suaranya akhirnya bisa mengalahkan suara tuannya, maka Nabi mereka mengatakan itulah perumpamaan orang-orang bodoh yang mengalahkan ulamanya. Maksudnya apa? Ya ketika misalnya ada suatu perkara, kemudian ulamanya diam, ulamanya tidak berpendapat, ulamanya itu tidak mau keluar, maka akhirnya yang keluar siapa? Orang-orang bodoh dengan pendapat ngawur mereka, dengan fatwa-fatwa ngawur mereka. Makanya termasuk di Muhammadiyah ketika ada kasus-kasus viral ya yang ramai di masyarakat, maka ulama itu harus segera memberikan pendapat biar umat tahu sebenarnya itu yang benar itu seperti apa, yang sesuai syariat itu seperti apa, ya yang cara perilaku sesuai syariat itu ya bagaimana. Kalau tidak, nanti pendapatnya media, baik media sosial, TV ataupun koran akan diisi oleh orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu, yang tidak punya dasar, tapi mereka mengoceh sesuka nafsu mereka. Akhirnya orang bodoh ini menyesatkan dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Nah, ini himbauan untuk orang-orang yang berilmu, ya terutama para ulama, para ustadz. Kalau misalkan ada suatu masalah, apalagi masalahnya ramai di masyarakat, ya segeralah dijelaskan, disampaikan, supaya nanti tidak ada kabar-kabar rancu, kabar-kabar sesat yang menyesatkan para jamaahnya. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab tentang mencela. Hadis nomor 475. Nah, sebenarnya hadisnya sudah disampaikan di bab sebelumnya, ya pertemuan sebelumnya. Tapi apa kita ulang kembali. Maka di hadis ini dikisahkan tentang sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, suatu saat aku berada di atas unta yang membawa beban berat dan aku memukulnya. Jadi ini Aisyah sedang naik unta dan untanya itu karena bawa beban berat, bahasanya sudah capek, itu rodong ngeyel, agak susah diatur, suruh maju malah mundur, suruh belok kanan malah belok kiri, suruh duduk malah berdiri, suruh jalan malah duduk. Ada seperti kan bikin jengkel ya. Akhirnya dicambuk, dipukul sama Aisyah. Ayo urut ayo, unta kok ngeyelan. Biasanya kan orang terus punya kuda, barang kuda nggak mau jalan kan dicambuk. Maka qadarullah, Nabi yang melihatnya, kemudian beliau menegur Aisyah. Nabi lalu berkata, bersikaplah lemah lembut, karena tidaklah lemah lembut pada sesuatu itu kecuali akan memperindahnya, dan tidaklah dicabut kecuali akan menghinakannya. Hadis riwayat Muslim. Maka di sini Rasulullah menasihati Aisyah, berarti dan menasihati kita semua
untuk berbuat lemah lembut kepada untanya tadi, ya, kepada hewan tunggangannya. Itu saja diperintahkan untuk lemah lembut. Bagaimana lemah lembut kalau sama hewan? Ya, tidak dipukul, tidak dilempari, ya, tidak disiksa, dirawat dengan baik, dikasih makan dengan baik, dan yang lainnya. Nah, itu lemah lembut kepada hewan. Nah, kepada hewan saja kita diperintahkan untuk lemah lembut, apalagi kepada manusia tentu lebih wajib. Apalagi manusia yang dekat dengan kita, orang tua kita, saudara kita. Nah, ini wajibnya yang paling besar. Maka Nabi menambahkan, orang-orang yang menghiasi dirinya dengan kelemah lembutan itu maka akan memperindahnya, akan menjadikan dia itu menarik, akan membuat orang lain dekat dengan dia. Tapi sebaliknya, kalau lemah lembut itu hilang, akhirnya tinggal kekerasan, tinggal kekasaran, maka akan terlihat buruk, akan dijauhi oleh orang, akan ditinggalkan oleh orang lain. Maka di sini menjadi nasihat bagi kita untuk selalu berlemah lembut, menjauhi kata-kata kasar, baik kasar dalam perkataannya, dalam kata yang digunakan, ataupun dalam intonasinya. Jadi kalau orang itu ketika ngomong lemah lembut, kata-katanya bagus, nadanya juga enak didengar. Kalau orang nadanya bagus, intonasinya bagus, tapi kata-katanya kasar, ya nggak enak. Misalnya ngomong, Mas, kamu ini orang itu, sesuai hewan-hewan ya, kamu itu ini, kamu itu A, kamu itu B, kamu itu C. Ngomongnya enak ini, nadanya enak didengar, halus, tapi kata-katanya kasar semua. Sama saja. Atau kebalikannya, kata-katanya bagus tapi nadanya bentak-bentak. Mas, kamu ini soleh, kamu itu baik, kamu itu harus diikuti. Tapi nadanya bentak, itu tetap gak enak didengar. Maka yang baik, nadanya, intonasinya bagus, kata-kata yang keluar juga bagus. Inilah yang kata Rasulullah akan membuat orang dekat dengan kita dan tidak akan lari dari kita. Kemudian hadis nomor 476, maka di sini kisah tentang sahabat Jabir. Ia berkata, aku meminta sesuatu kepada Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya. Lalu aku berhenti di Madinah pada malam hari. Maka aku berkumpul bersamanya. Jadi ini Jabir datang sama Umar, kemudian ketika malam kumpul sama Umar sama sahabat-sahabatnya, nongkrong-nongkrong nih biasanya. Kemudian aku memberinya sekadar pemikiran dan memulai pembicaraan tentang dunia. Jadi ngobrol-ngobrol sampai ngobrol tentang dunia. Dan aku meremehkannya atau mencelanya. Aku membiarkan dia tidak menyampaikan pendapatnya yang berseberangan. Jadi Jabir ini saking semangatnya, saking pengennya berpendapat. Nah kan dia itu punya pendapat bahwa dunia itu jelek, dunia itu nggak berguna, dunia itu masalah. Dan saking semangatnya dia itu tidak membiarkan orang lain untuk menyelanya, ngomong terus saja. Nah, kemudian di samping Umar itu ada seorang laki-laki yang sudah beruban dan memakai pakaian putih. Dan setelah aku menyudahi perkataanku, jadi
Jadi setelah Jabir selesai ngomong, ia berkata, "Wahai Jabir, setiap perkataanmu itu hampir sama kecuali kamu keliru mengenai kesibukan dunia. Tahukah kamu apa itu dunia? Sesungguhnya dunia itu bekal kita menuju akhirat. Di dunia kita beramal dan akan mendapatkan balasan di akhirat." Ia berkata, "Dalam urusan dunia ia lebih tahu dari saya." Lalu aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, siapa laki-laki yang di sampingmu itu?" Dia menjawab, "Dia pemimpin orang-orang Islam, yaitu Ubay bin Ka'ab." Hadis riwayat Al-Mizzi. Maka apa hubungannya dengan bab ini? Maka di sini ketika Jabir itu kan ketika menyampaikan itu kan rodo ngotot gitu nggih. Rodo ngeyel, enggak mau mendengarkan, pendapat saya mesti benar. Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab ini walaupun punya pendapat yang berbeda, nah kita lihat bagaimana sikap dia ketika mau memberikan pendapat yang berbeda. Pertama, Ubay bin Ka'ab itu mendengarkan dulu, tidak menyela. Si Jabir itu dibiarkan ngomong terus, dibiarkan menyampaikan pendapatnya. Nah, ketika sudah selesai berkata-kata, barulah Ubay bin Ka'ab memberikan pendapatnya. Jadi adabnya gitu, adab yang baik. Jadi ketika ngobrol, biarkanlah lawan selesai, baru ditanggapi. Jangan mencela, jangan menginterupsi. Kemudian ketika Ubay itu membantah Jabir itu tidak langsung, "Wah kamu salah, kamu keliru, kamu tidak ada yang benar," kan tidak. Dengan cara yang lemah lembut, "Wahai Jabir, kamu itu sebenarnya benar, kamu itu pinter, kamu itu oke, tapi sayangnya dalam masalah ini kok ada yang kekeliruan." Dan menyampaikannya itu tidak seperti kamu itu salah, yang benar seperti ini kan tidak. Tapi dengan cara yang lemah lembut. Ini ada bagaimana ketika berpendapat, boleh beda pendapat, boleh beda pemahaman, tapi ketika beda pemahaman, ketika diskusi pemahaman, lakukan dengan cara yang lemah lembut, tidak saling membentak, tidak saling menginterupsi, saling menyalahkan, saling gontok-gontokan, itu tidak. Jadi bagaimana tukar pendapat dengan cara yang baik. Maka di sini juga dijelaskan bahwa yang namanya dunia itu adalah bekal akhirat, tempat untuk mencari pahala. Maka jangan mengatakan kok dunia itu hina, dunia itu jelek, dunia itu tidak berguna. Karena kita bisa selamat di akhirat ketika ada dunia. Ketika beramal di dunia, ketika berbuat baik di dunia, itu yang nanti menjadi bekal di akhirat. Kemudian hadis nomor 477 dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kesombongan itu termasuk perbuatan jelek." Hadis riwayat Bukhari di Adabul Mufrad dengan derajat sahih. Maka di hadis ini secara jelas Rasulullah itu melarang hambanya untuk berbuat sombong. Kenapa kok dimasukkan ke dalam mencela orang lain? Karena salah satu bentuk kesombongan adalah merendahkan orang. Rasulullah bersabda bahwa sombong itu ada dua. Ya, sombong itu ada dua. Yang pertama, sombong sama Allah, yaitu dengan menolak kebenaran, menolak syariat. Itu dia sombong kepada Allah, merasa dirinya itu lebih pintar daripada Allah. Kok bisa? Kan kalau misalnya dia itu disuruh untuk menutup aurat, kemudian tidak mau dengan alasan, wah aurat itu kan jilbab itu budaya, jilbab itu bukan ajaran agama.
Kan seakan-akan dia mengatakan, wah saya itu lebih tahu daripada Allah. Kan Allah yang menyuruh untuk jilbab. Allah itu yang lebih paham sama hambanya. Allah yang paling mengerti kita itu butuh apa. Berarti ketika Allah menyuruh kita untuk menutup aurat, karena memang kita butuh untuk menutup aurat. Nah, tapi kalau ini ada orang yang dengan sombongnya, dengan jumawanya mengatakan jilbab itu tidak wajib, jilbab itu tidak masalah karena cuma budaya. Itu termasuk sombong, menolak kebenaran, menolak syariat. Dan yang kedua, tadi bentuk kesombongan adalah merendahkan orang lain, ya, menganggap dirinya lebih mulia, derajatnya lebih tinggi, dan orang lain itu derajat lebih rendah. Kemudian karena dia merasa lebih mulia, akhirnya mencela, mengejek, merendahkan orang. Karena merasa punya mobil baru, yang nggak punya rumah dikatakan kere, miskin, nggak punya penghasilan. Karena punya rumah baru, yang rumahnya jelek dikatakan gelandangan, misalkan dikatakan nggak punya rumah yang layak. Seperti tidak diperbolehkan. Dan kesombongan ini itu mempunyai banyak sekali akibat yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang sombong itu pasti akan dijauhi oleh orang, karena nggak ada orang yang waras, orang yang rasional, orang yang benar otaknya itu tidak akan dekat-dekat, tidak akan bersahabat, tidak akan berteman dengan orang yang sombong. Karena sering sakit hati, Pak. Lagi jalan, jajan bareng, kebetulan dia pas gak bawa uang, temennya mengatakan miskin, jajan aja nggak bisa. Lagi jalan bareng, temennya naik mobil, dia naik motor, temennya bilang, oh, dasar nggak mampu, beli mobil aja nggak bisa. Akhirnya jadi menjauh, nggak akan dekat. Dan di akhirat ancamannya lebih besar lagi. Ya, Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Begitu. Ada rasa sombong saja pada hati kita, itu bisa menghalangi diri kita dari masuk surga. Inilah kenapa Rasulullah berkali-kali mengingatkan, jauhilah kesombongan, tinggalkanlah kesombongan, karena kesombongan ini termasuk perbuatan yang sangat buruk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab tentang mengembangkan harta. Maksudnya bagaimana? Maka di sini itu salah satu adab ketika kita punya harta itu jangan langsung dihabiskan semua, tapi bagaimana dikembangkan, dibuat usaha, bisa lewat bercocok tanam, lewat berternak ataupun usaha yang lainnya. Jangan langsung dihabiskan semuanya. Hadis nomor 478 dari Haris, ia berkata, seorang laki-laki di antara kami itu memelihara kuda hingga beranak, lalu dia langsung mengorbankannya. Jadi ini laki-lakinya punya kuda, setiap kudanya beranak, itu anaknya langsung disembelih, langsung dimakan. Ketika ditanya kenapa kau berbuat seperti itu, ia berkata, apakah aku hidup hingga aku menungganginya? Jadi laki-laki ini berkatanya, ini kan kudanya hidupnya lama, besarnya lama. Memang aku masih hidup ketika kudanya ini jadi besar. Nah, daripada saya kehilangan uang,
saya kehilangan modal untuk untuk membesarkan kuda yang tidak bisa saya nikmati, mending disembelih saja, kan bisa langsung dimakan. Kemudian Umar bin Khattab ketika mendengar hal ini, beliau lalu memberikan perintah. Perintahnya untuk apa? Untuk memperbaiki rizki yang telah diberikan Allah, karena dalam waktu urusan itu hari kiamat masih ada waktu untuk jeda. Jadi Umar mengatakan, kalau punya rizki itu nggak usah dihabiskan, ya dikembangkan, diperbaiki, karena kiamat itu masih jauh. Nggak usah takut mati, nggak usah takut takut kiamat. Maka hadis ini itu berisi anjuran kepada kita untuk mengembangkan dan menanamkan modal. Ya. Jadi bagaimana ketika punya harta itu jangan langsung dihabiskan, bagaimana dikembangkan. Jangan tadi dengan alasan nanti saya tidak segera mati, saya segera nggak tahu umurnya sampai kapan, kemudian hartanya langsung dihabiskan semua. Ini tidak disarankan. Maka di sini juga dilihatkan bagaimana tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab khalifah yang wajib mengurusi seluruh urusan masyarakat, termasuk tentang perekonomian. Nah, hadis nomor 479 ini juga menekankan hadis tadi. Ya. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, apabila kiamat akan datang dan di tangan salah seorang di antara kalian memegang anak pohon kurma, jika bisa kiamat itu tidak datang sebelum ditanamnya, maka tanamlah. Jadi hadis ini menekankan hadis yang sebelumnya, bahwa kalau kita punya tanaman, punya bibit yang siap ditanam, walaupun besok itu kiamat, walaupun bentar lagi mati, itu kalau memang sudah siap tanam, ditanam saja. Ya. Jangan dibatalkan, jangan ditunda-tunda, langsung tetap ditanam. Loh, kok kesannya seperti cinta dunia, seperti mengejar dunia. Ini kan kayak kok seperti walaupun mati tetap harus mengejar dunia. Tapi tidak seperti itu. Kenapa kok di sini Rasulullah tetap mengatakan langsung ditanam? Ya, di sini Rasulullah itu ingin mengajarkan kepada kita untuk tetap berbuat baik walaupun sudah di akhir hayat. Tetaplah memberikan manfaat di setiap kesempatan yang kita punya. Ketika Allah memberikan kesempatan, memberikan peluangan untuk berbuat baik, ya jangan ditunda-tunda, apalagi ditinggalkan dalam kondisi apapun. Maka di sini Rasulullah mengatakan, bahkan ketika sudah akan kiamat, tetaplah berbuat baik. Kan menanam pohon itu baik ya Bang ya. Karena ketika menanam pohon, ya mungkin hasilnya tidak bisa kita dapatkan, mungkin hasilnya tidak bisa kita nikmati, tapi kan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Misalkan mungkin sing di rumah enten sing gadah duren nggih Pak nggih. Nongko sing pohon-pohon kayu, aceh, terus mangga. Ini kan kebanyakan bukan kita yang nanam nggih. Kita dapat itu sudah gede, yang nanam siapa? Bapak atau mbak kita. Kan kita cuma dapat warisannya. Kita tinggal menikmati buahnya. Dulu ketika mbah kita nanam, itu nggak mikir, wah saya bisa dapat apa enggak ya, tetap nanam saja. Gak apa-apa saya nggak dapat, tapi nanti anak cucu saya bisa menikmatinya. Ini giliran kita. Ya. Jangan cuma menanam yang
oh ini bisa saya nikmati, ini nggak bisa, ini bisa saya rasakan, nanti ini nggak bisa, jangan seperti itu. Ya kalau memang tumbuhannya lama tumbuhnya, lama berbuahnya, ya betul apa-apa, ditanam saja. Nanti kalaupun kita tidak bisa menikmatinya, bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Ya, insya Allah ketika pohon yang kita tanam, harta yang kita keluarkan itu membawakan kebermanfaatan, setelah kita meninggal, maka itu menjadi jariyah bagi kita, menjadi buah sedekah untuk kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Hadis nomor 480, nah ini juga menekankan kembali, Abdullah bin Salam berkata, jika engkau mendengar Dajjal telah keluar, ini Dajjalnya sudah keluar, dan engkau sedang menanam anak pohon kurma, maka jangan tergesa-gesa untuk menikmatinya, karena manusia setelah itu masih hidup. Jadi ketika berbuat baik, kita sedang menanam pohon, walaupun Dajjal itu sudah datang, jangan ditinggalkan, tetap ditanam. Karena ketika kita menanam, walaupun tadi kita tidak bisa menikmatinya, insya Allah ada orang lain yang bisa mengambil manfaatnya. Maka ini menjadi motivasi bagi kita, ketika kita berbuat kebaikan dalam kondisi apapun, jangan sampai kondisi tersebut itu membuat kita menunda atau membatalkan niat baik yang sudah kita punya. Contohnya, kita sudah berniat pengen sedekah, sudah berniat pengen infak, kemudian kok tiba-tiba ada tagihan, ada keperluan yang harus segera dibayarkan. Ya jangan sampai kok karena alasan tagihan ini kemudian infaknya, ya sudah infaknya besok saja, atau kalau nggak usah jadi infak. Ya jangan, usahakan kita berinfak. Nah mungkin jumlahnya yang disesuaikan. Awalnya infaknya itu 100.000, tapi karena ada keperluan ya sudah 5.000 saja, tidak apa-apa. Tapi tetap harus diinfakkan. Ya, jadi kondisi itu, masalah itu, kalau bisa jangan tidak menghalangi kita dari beribadah, bahkan bisa menjadi motivasi untuk kita supaya kita tetap beramal baik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya masih ada satu hadis lagi, tapi ini sudah masuk waktu syuruk ya. Sana ini syuruk kita bagasi. Nek dari jam kalender jadwal sholat Muhammadiyah, subuh itu kan 4:10 itu sudah waktu subuh. Terbitnya itu 5:18. Berarti nek syuruknya ditambah 8 menit, 5:26. Pas nih 1 menit lagi. Moga sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Ibu, apa? Nih, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Nanti untuk hadis yang terakhir ini tentang orang doa yang mustajab bismi Allah Taala akan dibahas di pertemuan berikutnya. Aqal qali hada, jika ada salah kata maka saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, nun wal qalam ma yasru mustabilul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.